Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab mengenai e-banking bagian ke-7. Bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini, saya membahas mengenai pemahaman dasar dari e-banking, termasuk sejarahnya, itu juga ada di bagian kedua. Kemudian di bagian ketiga dan keempat saya membahas tentang key teknologi risk. Di bagian kelima saya memulai pembahasan tentang branchless banking. Di bagian keenam atau sebelumnya saya membahas branchless banking khususnya di Indonesia. Bahwa branchless banking sudah mulai merata, sudah mulai menuju ke tujuannya, yaitu memperluas tingkat inklusi keuangan di Indonesia, tetapi masih belum semuanya. Di Indonesia, branchless banking itu disingkat menjadi laku pandai. Nanti kita lihat apa itu laku pandai singkatannya. Ya, kalau kita lihat dari peta yang diambil dari situs OJK ini pada bulan Juli 2020, data mereka seperti ini. Dan Anda bisa melihat dengan jelas begitu bahwa lebih dari separuh branchless banking itu masih ada di Pulau Jawa. Belum rata dong, Pak, pasti. Dan ini yang dikejar. Anda bisa bayangkan di situ, di Pulau Jawa lebih dari separuh. Sisanya yang terbesar itu ada di Sumatera. Sedangkan daerah-daerah lain, khususnya yang ada di timur, faktanya sangat menyedihkan. Ya bahkan di Maluku dan Papua itu hanya ada 1%-an ya, nggak sampai 2% loh, bayangkan. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya yang di area situ. Ya, dan ini masih menjadi PR besar bagi pihak BI ataupun OJK. Tapi meskipun demikian, meski tidak merata, tapi ternyata berbalik bahwa yang tidak merata tadi itu punya tingkat transaksi yang lebih besar daripada yang ada di Pulau Jawa. Bahkan Pulau Jawa yang terlihat banyak, itu ternyata tingkat transaksinya kecil. Kalau Anda tanya kenapa ya, karena di Pulau Jawa sudah lebih banyak ATM. Ngapain pakai branchless banking begitu? Ya. Jadi kurang laku, meskipun banyak tapi nggak laku. Bahkan yang di luar Jawa ini yang sebenarnya lebih banyak. Anda bisa lihat tingkat transaksinya ini. Dalam juta ya itu ya. Nah, ada dua aturan untuk branchless banking ini. Yang pertama adalah aturan dari Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dari OJK. Bank Indonesia memiliki aturan PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang uang elektronik secara umum. Ya, bahwa penyediaannya satu harus berbadan hukum Indonesia, kemudian masuk kategori bank buku 4, ini yang menyebabkan ya yang saya sebut di bagian sebelumnya bahwa tidak semua bank bisa membuka layanan branchless banking. Ya, sudah punya pengalaman menjadi penerbit uang elektronik minimal 2 tahun. Dan ada syarat operasional khusus yang ditetapkan. Ini masih ditambah dengan aturan dari OJK. Ya, jadi kalau tadi ada singkatan laku pandai, nah itu kepanjangannya. Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Ya, panjang ya sudah lah gitu. Saya lebih senang menyebutnya branchless banking saja. Syaratnya cukup berat dari OJK. Kalau kita lihat di situ, satu berbadan hukum ya pastilah. Memiliki profil risiko dan risiko kepatuhan ini yang ya mungkin lumayan berat ya. Dan juga
punya jaringan kantor di wilayah timur atau provinsi NTT yang dianggap sebagai daerah 3T. Memiliki infrastruktur pendukung. Kalau ini saya pikir hampir semua bank, apalagi kalau buku 4 sudah punya, ini standar ya. Layanan transaksi elektronik bagi nasabah yang meliputi SMS banking, mobile banking, internet banking, atau host to host. Kalau yang ini hampir semua sudah memiliki. Ya. Ini kalau dari pihak perbankan ya, Indonesia, tentang branchless banking. Sama dengan yang di bagian sebelumnya, sebenarnya hanya di sini lebih detailkan ya. Jadi bisa menggunakan uang elektronik atau menggunakan telepon genggam. Begitu. Saya tidak membahas ini karena ini dari sisi teknologi, tapi intinya semua sama. Begitu ada campur tangan agen, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Sedangkan yang di bawah itu nanti lebih ke arah payment gateway ya. Nanti kita akan bahas di bab yang berbeda. Ya, kalau saya tarik ke atas begitu, maka yang jadi fokusnya adalah agen itu. Agen itu yang dibekali oleh bank dengan aplikasi khusus, dia yang bekerja di situ. Terus apa keuntungannya menjadi agen? Ya banyak. Sebenarnya yang paling penting ya komisi, penghasilan dong. Nah kalau nggak ada komisinya ngapain saya susah-susah jadi agen? Kan begitu. Ya. Saya berikan contoh branchless banking dari bank BUMN dulu. Ada BNI. BNI menamakan branchless bankingnya menjadi agen 46. Kalau Bank Mandiri ya agen Bank Mandiri begitu. Kalau di Bank BRI ya namanya Laku Pandai. Ya, semuanya sama. Ya, syarat-syaratnya juga mirip begitu. Kemudian kalau misalnya ada yang berminat menjadi agen ya sebenarnya sederhana sih. Ya. Tinggal milih aja mau yang mana. Apalagi sekarang bank-bank BUMN ini sudah ada di satu jaringan ya. Jaringan Himbara namanya. Atau jaringan link itu. Jadi nggak ada masalah. Semuanya sama. Kemudian yang lain ada BTPN. Nah, bank BUMN juga. Ini yang cukup agresif ya. Dengan membuat satu produk yang tidak hanya menyasar daerah terpencil, tetapi lebih menyasar ke generasi muda dengan nama produk Genius. Atau yang unik ya, seperti Bank Niaga yang punya rekening ponsel yang sekarang sudah bermetamorfosa ya. Pada saat video ini dibuat, mereka menjelma menjadi Okto ya, Okto Klik gitu ya. Yang di dalamnya ada banyak layanan. Intinya semua sama, semua berlomba melakukan inovasi, semua berlomba untuk ya mencari nasabah dengan segmen-segmen yang ingin mereka dapatkan. Itu untuk sementara di bab mengenai e-banking. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya, masih di mata kuliah online atau materi IT for Finance. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.